Adik-adik gimana kabarnya? Sehat? Pasti semua sehat ya. Nah, adik-adik kita mau memuji Tuhan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau pagi ini kami boleh mengadakan kebaktian walaupun secara online. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami selama minggu ini. Tuhan sudah memberkati dan menjaga kami, baik kami pada saat kami belajar maupun pada saat kami tidur dan pada saat kami bermain. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tadi kita sudah nyanyi Dari Terbit Matahari ya. Tuhan tuh sayang sama kita semua ya. Gak cuma anak-anak sekolah minggu, tapi semua anak di dunia ini Tuhan sayang ya. Nah, tahu nggak dari mana kamu tahu bahwa Tuhan itu sayang sama kita? Dari mana coba tahunya? Ada yang tahu nggak? Dari mana? Dari Alkitab ya. Dalam Alkitab tuh disebutkan bahwa kasih sayangnya kepada kita, Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, jadi sekarang kita mau nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku ya. Kita semua berdiri ya. Kita mau nyanyi bersama-sama ya.
kalau mau kita harus mendengar apa yang kata Tuhan katakan ya. Nah, adik-adik mungkin kita kadang-kadang nakal, kadang-kadang kita tidak mendengar apa yang orang tua kita katakan ya. Dan mungkin orang tua kita kemudian memarahi kita atau menghukum kita, tapi maksudnya baik adik-adik ya. Maksudnya orang tua kita tuh sayang sama kita, karena itu mereka juga ya menolong kita dengan mendidik kita, baik itu dengan dimarahi atau diingatkan kembali ya tugas-tugas sekolah, ataupun kita nggak boleh main game seharian gitu ya. Nah, itu adalah cara mendidik orang tua kita karena dia sayang sama kita. Nah, Tuhan juga begitu ya. Tuhan juga mendidik anak-anaknya karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Ya, sebentar lagi kita mau dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rosyani ya. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi ya. Nah, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan dalam kami bisa ibadah. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan saatnya kita mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada setiap anak-anak hati yang mengerti firman-Mu itu Tuhan, biar tertanam di dalam hatinya dan bertumbuh menjadi subur dan makin mengasihi Engkau. Dan Kau pimpin hamba-Mu juga, urapi lidah bibir hamba untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh dimengerti oleh anak-anak. Kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan pagi hari ini judulnya Hati yang Mengenal Tuhan ya. Diambil dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Adik-adik kita tahu ya bahwa Tuhan itu sayang kita semua. Tadi sudah nyanyi ya, sayang disayang Tuhan ya. Sungguh kita percaya akan kasih sayang Tuhan. Kita disayang Tuhan. Apa ada orang yang tidak disayang sama Tuhan? Nah, kita mau ya nanti mendengarkan bagaimana agar kita tetap disayang oleh Tuhan ya. Kita mau mendengarkan apakah ada orang yang disayang oleh Tuhan, ada seorang yang tidak disayang oleh Tuhan. Apa akibatnya kalau tidak disayang oleh Tuhan ya. Bagaimana agar kita tetap disayang oleh Tuhan ya. Sebelumnya kakak tanya dulu ya, adik-adik suka buah-buahan? Wah, buah-buahan itu enak, sehat ya. Apalagi kalau buahnya segar, manis, wow, segar, enak ya. Tapi kalau buahnya busuk, suka nggak? Pasti dibuang kalau busuk ya, nggak mau ya. Nah ya, ini
juga ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada buah yang busuk, ada buah yang bagus ya. Suatu hari Nabi Tuhan namanya Yeremia ya. Dia diberi penglihatan oleh Tuhan ya, yaitu ada 2 buah keranjang di depan rumah Tuhan ya. Satu keranjang isinya buah-buah ara yang bagus-bagus. Tapi satu keranjang lagi itu buah ara yang isinya busuk sehingga tidak bisa dimakan. Nabi Yeremia gimana? Bingung ya. Apa artinya semua ini? Katanya ya, aku nggak mengerti ya. Nah, nanti Tuhan yang menjelaskan ya. Kalau Tuhan yang menjelaskan, mesti semua dapat mengerti. Bangsa Israel itu sebetulnya disayang oleh Tuhan ya, tapi seringkali bangsa Israel itu bandel ya. Ada saatnya bangsa itu baik ya, menyembah Allah ya, bertobat ya, tidak menyembah berhala ya. Tapi ada saatnya bangsa itu bandel, berbuat jahat. Dia tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala ya. Tuhan senang nggak? Nggak mau ya Tuhan orang yang menyembah berhala ya. Nah, saat mereka dipimpin oleh raja yang benar, mereka berbuat baik, rakyatnya baik semua. Tapi saatnya dia tidak rajanya jahat, gimana? Dia juga berbuat jahat ya, tidak meninggalkan, dia meninggalkan Tuhan, tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala, mendirikan bukit-bukit pengorbanan ya. Semua rakyatnya ikut-ikutan ya, seperti main-main. Kalau rajanya baik, ikutan baik. Kalau rajanya jahat, sebentar jadi jahat ya. Tuhan senang nggak dimain-mainin gitu. Tuhan nggak mau loh dimain-mainin gitu ya. Tuhan tidak tinggal diam. Orang yang jahat pasti dihukum. Orang yang baik pasti diberi hadiah. Nah, satu waktu bangsa ini dipimpin oleh raja namanya Yoyakin. Nah, Raja Yoyakin ini dia menjadi raja umurnya masih muda, 18 tahun. Tapi gimana anak-anak? Dia seorang yang tidak takut akan Tuhan. Dia berbuat jahat di mata Tuhan, menyembah berhala ya. Nah, makanya Tuhan kan gak seneng sama yang tadi yang berbuat jahat. Dia dikasih waktu cuma menjadi raja berapa? 3 bulan. Wow, sebentar sekali ya. Nah, kenapa? Karena dia jahat ya. Nah, karena dia jahat, tidak nurut sama Tuhan, maka Tuhan mengirimkan Raja Babel namanya Nebukadnezar ya, menyerang kota Yerusalem. Kotanya dikepung, Raja Yoyakinnya ditangkap ya, beserta ibunya dan seluruh keluarganya, juga pegawai-pegawai istana, pembesar-pembesarnya yang gagah perkasa ditangkap semua ya, dijadikan tawanan, dipenjara. Wah, semua barang-barang yang ada di istana itu berkakas-berkakas yang terbuat dari emas diangkut semua ke Babel ya. Tapi ya Raja Yoyakin ini gimana? Ya, walaupun dia raja jadikan tawanan, ya nurut aja ya. Dia tidak memberontak ya. Nah, dia tahu karena ini perbuatan dia salah. Jadi dia menerima kesalahan itu dengan hukuman. Pasti Tuhan yang menghukum. Dan Raja Yoyakin ini karena dia ditangkap, di penjara, digantikan ya. Raja Nebukadnezar, Raja Babel ini dia mengangkat pamannya Raja Yoyakin, yang namanya Sedekia ya. Sedekia dijadikan raja
Wow, Sedekia bangga sekali. Aku sekarang jadi raja menggantikan Yoyakin. Yoyakin itu berarti jahat. Aku tidak jahat, aku tidak dosa, aku baik. Dan dia apa? Merasa lebih baik dari Yoyakin. Dia menjadi sombong, ya. Dia merasa kuat, ya. Dia merasa kuat. Nggak mau dinasihatin sama Nabi Tuhan, Nabi Yeremia tadi, dia nggak mau, ya. Dia tidak bertobat, tapi malah kejahatannya, ya, makin jahat. Tuhan mendatangkan hukuman, ya, pada orang yang berbuat jahat karena sudah tidak sadar, dihukum dengan apa? Dia datangkan kelaparan, kekeringan, ya. Dia nggak sadar juga sudah diberi hukuman demikian. Dia tambah apa? Memberontak terhadap Raja Nebukadnezar, ya. Tidak membayar upeti. Waduh, Raja Nebukadnezar gimana? Marah, dia menyerang dan menghancurkan kota dan bait Allah. Raja Sedekia dan keluarganya seluruhnya ditangkap, dibunuh, dihancurkan kotanya, rajanya dibunuh. Nah, beda tadi sama Raja Yoyakin, ya. Dia dibuang ke Babel, di penjara. Di dalam penjara dia tidak memberontak, ya. Dia sadar karena apa? Perbuatannya yang salah. Menerima hukuman itu, dia bertobat. Maka Tuhan gimana? Memulihkan kembali keadaannya dengan mendapat belas kasihan dari Raja Babel. Dia dikeluarkan dari penjara, diberi kedudukan, bahkan dia diperbolehkan makan sehidangan, semeja dengan raja. Wow, ya, dia mendapat pengampunan. Nah, Tuhan menunjukkan bahwa keranjang buah ara yang bagus itu seperti Raja Yoyakin, ya. Tuhan memulihkan kembali Raja Yoyakin setelah dia dipenjara. Dia bertobat, dia memiliki hati yang baru, yang mengenal Tuhan. Sedangkan keranjang buah ara yang busuk itu seperti Raja Sedekia. Dia tidak bertobat, malah dia makin sombong, makin jahat. Maka Tuhan menghukumnya dan menghancurkannya. Nah, adik-adik, Tuhan mau, ya. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita mempunyai hati yang mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya untuk dapat mengenal hati Tuhan? Nah, kita harus rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, sehingga kita mengerti benar bahwa Tuhan itu sayang pada kita di dalam Alkitab itu, ya. Nah, seperti lagu apa? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Kalau kita bersalah, dihukum, cepat bertobat, memperbaiki kesalahan kita. Contohnya, ya, sekarang adik-adik kan masih belajar nih di rumah, dari rumah, ya. Wow, kesempatan nih belajar sambil buka HP. Bukan belajar tapi apa? Malah main game terus. Nah, ditegurlah sama orang tua kita. Ditegur malah marah, ya, malah bandel, tidak peduli sama orang tua. Akibatnya apa? Nilainya jelek, ya, tidak naik kelas. Nah, orang tua kita gimana? Ya tentu aja marah, ya. Kita tidak diberi hadiah, tidak dipuji-puji, malah diberi omelannya. Tapi kalau adik-adik sadar kesalahan itu, minta maaf sama orang tua dan berjanji
janji akan memperbaiki kesalahan itu, ya mah aku mau belajar kembali supaya lebih baik lagi, maka orang tua kita gimana? Senang dan tidak marah lagi ya. Orang tua kita itu sayang pada adik-adik, tapi kalau bandel ya pasti ada hukumannya. Tapi kalau adik-adik bertobat, sadar, pasti ada hadiahnya. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita salah, dihukum. Ya, kita harus menerima hukuman itu dan bertobat. Maka kita akan disayang oleh Tuhan ya. Kita mau kan tetap disayang oleh Tuhan ya, tidak terus-terusan dihancurkan. Nah, sekarang kita buka ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yeremia 24 ayat 7a. Kita baca sama-sama ya di dalam Alkitab, kita buka bukunya. Aku akan memberikan mereka hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Yuk sekali lagi ya. Yeremia 24 ayat 7a. Aku akan memberikan mereka hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Sekian firman Tuhan ya, kakak doakan supaya anak-anak tetap disayang oleh Tuhan. Sampai jumpa. Adik-adik, barusan kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Rosyani ya. Tentang apa adik-adik? Tentang Nabi Yeremia ya. Mereka dia yang menegur bangsa Israel karena bangsa Israel sudah berbuat dosa ya. Nah, Tuhan tetap sayang kepada bangsa Israel walaupun bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan ya. Nah, walaupun bangsa Israel terus dihukum, tapi tetap Tuhan sayang kepada mereka ya. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, kita akan membawa persembahan ya. Nah, persembahannya bisa kamu masukkan ke dalam amplop ya, kemudian nanti dibawa oleh papa mama ke gereja, ataupun bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan dan
Kemudian kita akan menutup kebaktian ini. Kita berdoa ya. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan sayang kepada kami. Ajarlah kami untuk mengenal Engkau lebih dekat, dan biarlah kami pun mulai menyayangi Tuhan seperti Tuhan sayang kepada kami. Walaupun kami seringkali tidak taat kepadamu maupun kepada orang tua kami. Bapa yang surga, kiranya Engkau juga mau menolong kami pada hari-hari yang akan datang, pada saat kami belajar, pada saat kami harus tinggal di rumah. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Berikan kami kesehatan Bapa, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami berdoa untuk Papa dan Mama kami, biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa untuk kebaktian hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus